Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang pengantar kewirausahaan. Oke, next. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Rusdianti. Nama saya Diani Pitaloka. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan apa itu kewirausahaan. Nah, kewirausahaan adalah kemampuan atau proses dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha atau bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kewirausahaan mencakup inovasi, kreativitas, keberanian, mengambil resiko, serta kemampuan dalam menghadapi tantangan bisnis. Lalu, apa itu wirausaha? Nah, wirausaha adalah individu atau seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menjalankan usaha dengan berbagai resiko yang ada demi mencapai keuntungan. Seorang wirausahawan memiliki jiwa kepemimpinan, inovatif, dan berani mengambil keputusan dalam menjalankan sebuah bisnis. Lalu, di sini ada perbedaan kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan adalah konsep atau proses dalam menciptakan dan mengembangkan usaha. Contohnya, cara yang ia gunakan untuk mengembangkan bisnisnya seperti inovasi produk dan strategi pemasaran adalah bagian dari kewirausahaan. Wirausaha adalah individu atau pelaku yang menjalankan usaha tersebut. Contohnya, seseorang yang membuka usaha kuliner dengan ide kreatif dan strategi pemasaran yang baik adalah wirausaha. Oke, next. Di sini ada kewirausahaan korporat. Kewirausahaan korporat adalah konseptualisasi kewirausahaan di tingkat perusahaan. Semua perusahaan berada di sepanjang kontinum konseptual yang berkisar dari yang sangat konservatif hingga yang sangat berjiwa wirausaha. Posisi perusahaan pada kontinum ini disebut sebagai intensitas kewirausahaannya. Oke, next. Nah, di sini ada kewirausahaan korporat. Nah, perusahaan yang berjiwa wirausaha, yang pertama ada proaktif, yang kedua inovatif, ketiga pengambilan resiko, dan yang selanjutnya itu ada perusahaan yang bersifat konservatif. Yang pertama itu ada bersikap lebih tunggu dan lihat, kedua kurang inovatif, dan yang ketiga itu menghindari resiko. Nah, mengapa sih harus menjadi seorang pengusaha? Tiga alasan utama mengapa orang menjadi pengusaha dan memulai perusahaan mereka sendiri. Yang pertama itu keinginan untuk menjadi bos mereka sendiri. Yang kedua, keinginan untuk mengejar ide mereka sendiri. Dan yang terakhir itu hadiah finansial. Nah, selanjutnya di sini ada empat karakteristik utama bagi seorang pengusaha. Yang pertama, semangat untuk berbisnis. Yang kedua, fokus produk pelanggan. Yang ketiga, kegigihan meskipun gagal. Yang keempat, ada kecerdasan eksekusi. Oke, next. Nah, karakteristik pengusaha sukses. Nah, ada gairah terhadap bisnis. Karakter nomor satu yang dimiliki oleh pengusaha sukses adalah gairah terhadap bisnis. Gairah ini biasanya berasal dari keyakinan pengusaha bahwa bisnis akan memengaruhi kehidupan orang secara positif. Selanjutnya ada fokus pada produk atau pelanggan. Karakteristik kedua yang menentukan pengusaha sukses adalah fokus pada produk pelanggan. Fokus pengusaha yang tajam pada produk dan pelanggan biasanya berasal dari fakta bahwa sebagian besar pengusaha pada dasarnya adalah pengrajin. Nah, ada keuletan meskipun gagal. Nah, karena pengusaha biasanya mencoba sesuatu yang baru, tingkat kegagalannya itu lebih tinggi. Karakteristik yang menentukan pengusaha sukses adalah kemampuan mereka untuk bertahan melalui kemunduran ataupun kegagalan. Nah, ada kecerdasan eksekusi. Kemampuan untuk membentuk ide bisnis yang solid menjadi bisnis yang layak adalah karakteristik utama seorang pengusaha sukses. Di sini ada mitos umum tentang pengusaha. Mitos yang pertama yaitu pengusaha itu dilahirkan bukan diciptakan. Mitos ini didasarkan pada kepercayaan keliru bahwa beberapa orang secara genetik cenderung menjadi pengusaha,
Konsensus dari banyak penelitian adalah bahwa tidak seorang pun dilahirkan untuk menjadi seorang pengusaha. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang pengusaha. Apakah seseorang menjadi pengusaha atau tidak merupakan fungsi dari lingkungan, pengalaman hidup, dan pilihan pribadi. Nah, mitos umum tentang pengusaha, meskipun tidak seorang pun dilahirkan untuk menjadi pengusaha, ada ciri-ciri karakteristik umum dari seorang pengusaha yang sukses. Nah, di sini ada yang pertama itu bermotivasi pada pencapaian, kedua waspada terhadap peluang, ketiga kreatif, keempat tegas, kelima energik, keenam memiliki etos kerja yang kuat, ketujuh pengambilan resiko yang moderat, kedelapan suka berjejaring, sembilan rentan perhatian yang panjang, 10 disposisi optimis, 11 persuasif, 12 promotor, 13 pengumpul atau pemanfaatan sumber daya, 14 percaya diri, 15 pemrakarsa, 16 ulet, ke-17 toleran terhadap ambiguitas, ke-18 visioner. Lalu di sini ada mitos umum tentang pengusaha. Jadi mitos yang kedua di sini pengusaha adalah penjudi. Kebanyakan pengusaha adalah pengambilan resiko moderat. Ide bahwa pengusaha adalah penjudi berasal dari dua sumber. Sumber yang pertama, pengusaha biasanya memiliki pekerjaan yang kurang terstruktur sehingga mereka menghadapi serangkaian kemungkinan yang lebih tidak pasti daripada orang-orang dalam pekerjaan tradisional. Yang kedua, banyak pengusaha memiliki kebutuhan yang kuat untuk mencapai dan menetapkan tujuan yang menantang, perilaku yang sering disamakan dengan pengambilan resiko. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Dia Ayu Pitaka. Mitos umum tentang pengusaha. Mitos 3. Pengusaha termotivasi terutama oleh uang. Meskipun naif untuk berpikir bahwa pengusaha tidak mencari imbalan finansial, uang jarang menjadi alasan pengusaha memulai perusahaan baru. Bahkan beberapa pengusaha memperingatkan bahwa mengejar uang dapat mengganggu. Mitos umum tentang pengusaha. Mitos 4. Pengusaha harus muda dan energi. Usia paling aktif untuk memiliki bisnis adalah 35 hingga 45 tahun. Meskipun penting untuk menjadi energi, investor seringkali mengutip kekuatan pengusaha sebagai kriteria terpenting mereka dalam membuat keputusan investasi. Yang membuat seorang pengusaha kuat di mata investor adalah pengalaman, pendewasaan, reputasi yang solid, dan rekam jejak yang kesuksesan. Kriteria ini lebih memihak pengusaha yang lebih tua daripada yang lebih muda. Jenis-jenis perusahaan startup. Perusahaan pengganti gaji. Perusahaan yang pada dasarnya memberikan pemilik atau pemiliknya tingkat pendapatan yang sama dengan apa yang dapat mereka peroleh dalam pekerjaan konvensional. Perusahaan gaya hidup. Perusahaan yang memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk menjalani gaya hidup tertentu dan mencari nafkah dari gaya hidup tertentu. Perusahaan wirausaha. Perusahaan yang menghadirkan produk dan layanan baru ke pasar dan menciptakan dan memanfaatkan peluang tanpa memperhatikan sumber daya yang saat ini mereka kendalikan. Ada perubahan demografi pengusaha wanita. Ada 6,2 juta bisnis milik wanita pada tahun 2002, statistik terbaru tersedia. Jumlah ini naik 20% dari tahun 1997. Perubahan demografi pengusaha minoritas. Kaum minoritas memiliki sekitar 18% bisnis di AS pada tahun 2002. Jumlah ini naik 10% dari tahun 1997. Pengusaha senior. Meskipun statistik tidak disimpan pada pengusaha senior, ada bukti kuat bahwa jumlah orang tua yang memilih karir kewirausahaan meningkat pesat. Perubahan demografi pengusaha muda. Minat kaum muda terhadap karir kewirausahaan semakin meningkat. Menurut studi Gallup, 7 dari 10 siswa sekolah menengah atas ingin memulai bisnis mereka sendiri. Lebih dari perguruan tinggi dari universitas 2 tahun dan 4 tahun menawarkan kursus kewirausahaan. Dampak ekonomi perusahaan wirausaha. Inovasi merupakan proses menciptakan sesuatu yang baru yang merupakan inti
inti dari proses kewirausahaan. Perusahaan kecil 2 kali lebih inovatif per karyawan dibandingkan perusahaan besar. Penciptaan lapangan kerja dalam 2 dekade terakhir, aktivitas ekonomi telah bergerak ke arah perusahaan wirausaha yang lebih kecil yang mungkin disebabkan oleh kemampuan unik mereka yang untuk berinovasi dan berfokus pada tugas-tugas khusus. Dampak perusahaan wirausaha terhadap masyarakat dan perusahaan besar. Dampak terhadap masyarakat, inovasi perusahaan wirausaha memiliki dampak dramatis terhadap masyarakat. Pikirkan semua produk dan layanan baru yang membuat hidup kita lebih mudah, meningkatkan produktivitas kita di tempat kerja, meningkatkan kesehatan kita, dan menghibur kita dengan cara-cara baru. Dampak terhadap perusahaan besar. Banyak perusahaan wirausaha telah membangun seluruh model bisnis mereka di sekitar produksi, produk dan layanan yang membantu perusahaan besar menjadi lebih efisien dan efektif. Perusahaan kewirausahaan. Perusahaan kewirausahaan terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama, memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawan. Langkah kedua, mengembangkan ide-ide bisnis yang sukses. Langkah ketiga, beralih dari sebuah ide ke perusahaan wirausaha. Langkah keempat, mengelola dan mengembangkan perusahaan wirausaha. Mungkin untuk langkah-langkahnya nanti ditampilin aja ya gambarnya biar kalian juga bisa lihat secara langsung gitu. Nah, ini juga sama aja untuk langkah-langkah dalam proses kewirausahaan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.